Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video saya kali ini tidak berbicara tentang nama Tuhan, melainkan masalah perpuluhan. Akhir-akhir ini sedang viral di YouTube dan media sosial yang lain, masalah perpuluhan. Dan saya terpanggil untuk menyanggah terhadap pendeta yang saya tidak kenal berikut ini, yang mengajarkan tentang perpuluhan. Kita lihat dan dengar bersama videonya sebagai berikut. Saya mau sampaikan pesan kepada seluruh umat-umat Kristen yang ada di Indonesia. Stop membayar perpuluhan ke dalam gereja. Stop membayar perpuluhan kepada pendeta. Dan khusus bagi para pendeta-pendeta yang masih mengajarkan perpuluhan untuk diberikan ke gereja, diberikan kepada pendeta, stop. Sampai di situ ajaranmu. Jangan kita bodoh-bodohi jemaat untuk memberikan perpuluhan ke gereja, kepada pendeta untuk memperkaya diri kita sendiri, untuk membuat megah gereja tanpa ada tindakan kasih. Dalam perjanjian baru 6 kali ungkapan perpuluhan dijelaskan. 4 diantaranya mengenai orang Israel, yang mana memang itu menjadi budaya mereka. Sedangkan 2 lagi Yesus tekankan yang paling utama, yaitu keadilan dan kasih. Itu yang perlu kita ajarkan, bukan perpuluhannya. Kalaupun kita mau mengajarkan perpuluhan kepada jemaat-jemaat kita, suruh mereka memberikan perpuluhannya kepada orang yang tidak dapat makan, kepada orang yang tidak memiliki rumah, kepada orang yang tidak memiliki baju. Sebab itu jauh lebih dibutuhkan daripada di gereja, daripada bagi pendeta yang hanya memperkaya diri sendiri, yang hanya ingin membeli jam ratusan juta. Stop sampai di sini. Matius 23 ayat 23, Lukas 11 ayat 42 menjelaskan hal itu. Bahwa kita selama ini mengabaikan keadilan dan kasih kepada orang-orang yang sedang menjerit karena tidak mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan kasih dari para pendeta, daripada gereja. Salam darah Batak. Puluhan tahun yang lalu, saya memiliki toko alat listrik dan elektronik yang sedang melejit, dan saya otomatis menjadi OKB, orang kaya baru. Karena saat itu sedang ada program pemerintah LMD, yaitu listrik masuk desa. Namun Tuhan memanggil saya untuk melayani full time atau sepenuh waktu. Maka toko saya tinggalkan dengan segala keuangannya yang melimpah, dan saya melayani dengan tidak lagi punya usaha bisnis apapun. Seluruh pikiran dan hati saya persembahkan untuk melayani jiwa-jiwa yang Elohim titipkan untuk saya layani. Dan sekarang ada ajaran jemaat dilarang memberi perpuluhan. Tolong saya diberi solusi atau jalan keluar. Kalau saya beli makanan atau sesuatu yang harus dibayar menggunakan uang, saya membayarnya pakai apa ya? Anda yang memakai pakaian pendeta, beli baju kependetaan dan untuk kehidupan sehari-hari, dananya dari mana ya? Tidak menerima apapun dari jemaat atau dari orang lainkah? Ini suatu mukjizat yang saya mau. Mungkin membeli sesuatu karena pendeta jadi tidak perlu mengeluarkan uang, atau tiba-tiba di tangan ada uang yang disediakan Elohim untuk membeli sesuatu, seperti Abraham saat mempersembahkan Yitzhak, yang tiba-tiba disediakan hewan yang untuk dipersembahkan. Saya mau begitu. Apakah moto melayani Elohim itu jika semakin miskin berarti semakin rohani? Bagaimana mengaplikasikan 1 Korintus 9 ayat 14 yang mengatakan, demikian juga Tuhan telah menetapkan mereka yang memberitakan Injil untuk hidup dari Injil itu. Perpuluhan itu bukan membayar, melainkan sebagian dari ajaran Injil agar jemaat diajar berbagi kepada pemberita Injil yang hidup dari Injil, dan jemaat juga diberkati Elohim.
Jika pendeta bekerja secara profesional dan kekurangan waktu untuk menyiapkan firman bagi jemaat, juga dituntut atau disalahkan jemaat karena dianggap tidak melayani dengan sepenuh hatinya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan, emangnya Elohim tidak mampu mencukupkan sehingga harus bekerja atau berbisnis? Itu kan pekerjaan duniawi. Memang jika bisa melayani sambil bekerja dan memungkinkan untuk itu, saya rasa itu lebih baik. Namun jika pelayanannya saja sudah sangat sibuk dan banyak yang harus ditangani, yang tidak memungkinkan lagi bekerja atau berbisnis yang dianggap kerja duniawi, bagaimana solusinya? Pendeta yang hidup berfoya-foya memang ada, tetapi jangan semua disamakan dan semua tergantung dari sikap hati dan motivasi yang bersangkutan. Dan itu urusan pendeta tersebut yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak seharusnya kita menjadi hakimnya. Dan jika pendeta memberkati orang yang miskin, apakah harus digembar-gemborkan? Bukankah Matius atau Matius 6 ayat 3-4 mengatakan, jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Satu lagi, salahkah jika gedung gereja bagus dan megah? Ada apa dengan gedung gereja yang bagus dan megah? Apakah di kota gedung gereja seharusnya pakai dinding bambu? Saya katakan dengan tegas, salah jika mengembalikan perpuluhan dengan harapan untuk mendapat keuntungan dari Elohim berlipat-lipat ganda. Dan jika berpikir mengembalikan perpuluhan nantinya membuat pendeta kaya raya, saya anjurkan simpan saja uang sedekahnya untuk diri sendiri. Tutuplah mata bagi pelayan Elohim yang melayani sepenuh waktu dan tidak bekerja apapun. Karena Elohim pasti memelihara hamba-hambanya yang mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Demikianlah video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Amin.